Oke guys, untuk selanjutnya yaitu uji unreliabilitas data menggunakan metode Cronbach Alpha. Gimana caranya? Langsung kita eksekusi di sini. Ada analyze, kita pencet analyze seperti biasa, kemudian scale dan juga reliability analyze. Seperti itu. Reliability analyze ini ya. Oke guys, langsung saja kita eksekusi dulu untuk uji reliabilitasnya. Ini kita eksekusi yang punyanya X1 ya. Jadi di sini udah ada aku pindahin, yang dari kanan aku pindahin udah dari ke kiri. Nah, ini ada X1.1, X1.2, X3.3. Nah, ini dulu guys yang dikerjain satu-satu. Untuk penjumlahannya yaitu yang X1 itu tidak ya. Jadi ini nanti X2, ini juga tidak. X3, X3 dan juga Y juga tidak. Langsung saja kita pencet OK dulu. Oke guys, untuk tampilan selanjutnya seperti ini karena tadi kita sedang mengeksekusi X1, jadi ini adalah Cronbach Alpha untuk X1 yaitu 0,832. Nah, kemudian ini akan dimasukkan data ya teman-teman ya, sebagaimana berikut. Oke guys, nah ini masuk ke data, ke laporannya ya. Ini alpanya, ada alpha dan ada keterangannya. Nah, untuk tadi kan kita mengeksekusi X1. Nah, X1 ini alpanya tadi 0,832. Keterangannya reliable karena apa? Karena dia alpanya lebih gede daripada 0,6. Untuk uji asumsi klasik yang uji normalitas, kita klik ini ya guys, analyze. Lalu regression ini kita klik linear. Nah, ini udah aku masukin tadi independent itu adalah variabel Y. Dan untuk blok 1 of 1 ini merupakan independent. Nah, itu isinya ada X1, X2, dan juga X3. Untuk plots-nya kita pilih dependent dan juga normal probability plot. Kita klik continue, lalu OK. Nah, seperti itu bestie guys. Apakah kalian terlihat tampilannya? Nah guys, tampilannya seperti ini ya guys ya. Aku screenshot karena tidak terlihat. Nah, di dependent ini kita isi dengan variabel Y. Untuk yang independent atau ada tulisan blok 1 blok gitu pokoknya ada. Nah, itu tuh ini diisi dengan jumlah ya, yaitu X1, X2, dan X3 seperti itu ya. Nah, sebelum itu jangan pencet OK dulu. Kita langsung ke plot. Nah, tampilan plotnya sebentar ya, aku screenshotkan. Nah, di plot ini guys, ini udah masuk ke plot ya, tadi yang itu. Nah, di plot ini langsung saja dipencet yang dependent ini ya guys, dependent lalu pencet continue. Oke guys, jadi untuk ini tadi saya lupa menambahkan, sehabis milih independent itu pilih di bawah itu ya, ada normal probability plot, jadi pilih yang itu. Nah guys, ini aku langsung saja masuk ke laporan ya. Setelah tadi kalian klik continue akan ada gambar seperti ini ya guys. Nah, ini gambar ini untuk mengetahui datanya itu normal atau tidak. Seperti itu. Nah, dari gambar ini guys dapat diambil kesimpulan bahwa dari gambar ini terlihat penyimpangan yang cukup besar dari garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual tidak berdistribusi dengan normal seperti itu. Oke guys, langkah selanjutnya kita akan analisis uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita eksekusi ke SPSS. Kita buka analyze. Kemudian kita pencet ini non-parametric test. Nah, kita pencet yang legency dialogs. Nah, legency dialog kita pencet lagi yang satu sampel KS ini ya guys ya. Oke guys, terus habis itu kan guys ya akan ada tampilan seperti ini. Nah, yang dimasukkan ke kiri adalah ini ya, yang unstandarized ini ya. Nah, setelah kita masukkan yang ini, langsung kita pencet ini centang yang normal, lalu kita klik OK saja seperti itu. Nah, setelah kita pencet OK akan ada tampilan seperti ini guys. Ini yang one sample Kolmogorov-Smirnov test.
tugas. Jadi ini langsung kita copy dan kita masukkan ke dalam laporan. Nah, seperti ini ya guys ya tampilannya. Jadi kita ambil ininya, isim signifikan totaletnya ada di sini ya, di bawah pol ini ya guys ya, yaitu ada 0,00. Nah, cara mengambil keputusannya gimana? Yaitu jika sim lebih besar daripada 0,05 maka dikatakan normal, dan sebaliknya jika sim lebih kecil daripada 0,5 maka bisa dikatakan tidak normal, seperti itu. Nah, dari tabel yang kita punya, sim signifikan totaletnya ada 0,000 yang merupakan lebih kecil daripada 0,05 ya guys. Jadi maka bisa disimpulkan dari data tersebut bahwa residual tidak berdistribusi dengan normal. Uji selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis yang pertama ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, ini menggunakan rumus ini ya guys ya, menggunakan persamaan linear seperti ini rumusnya. Nah, isinya dari mana? Isinya dari tabel koefisien yang telah kita dapatkan ketika kita tadi mencari ini uji normalitas Kolmogorov. Itu kan nanti ada koefisiennya tuh guys ya. Nah, dapatnya dari situ ya untuk koefisien kita ini. Seperti itu. Nah, ini keterangannya. Tadi dari rumus A-nya berapa? A-nya itu merupakan konstan ini ya guys ya, yang di atas pol ini. Ini itu A. Jadi kita tulis di sini A-nya 1,936. Untuk yang kedua ada B1X1. Nah, ini dari mana? Dari sini guys. Jadi ini kan B1X1. Nah, ini kita urutkan saja. Langsung kita copy paste ke sini, min 0,052 X1, terus kemudian di rumus ini ada B2X2, langsung kita lihat di sini B2X2 ada di kolom X2 ada 0,708, langsung kita eksekusi di sini ya. Dan seperti itu seterusnya. Nah, untuk penarikan kesimpulannya bagaimana? Penarikan kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis ini diperoleh persamaan Y bla 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 bla, ini tadi ya teman-teman yang kita peroleh dari tabel koefisien, di mana Y merupakan tingkat kesehatan yang menjadi variabel terkait dan X2, X1, X2, X3 kan merupakan variabel bebas seperti itu. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa X1 dan X2 itu berpengaruh secara signifikan. Karena apa? Karena dia lebih kecil, karena signifikasinya lebih kecil daripada 0,5. Kita intip lagi ya. Ini kan X2 dan X3 ya. Ini dua ini kan lebih kecil daripada 0,5. Maka itu kesimpulannya berpengaruh ya. Nah, beda lagi dengan X1 ini. X1 ini signifikannya ya, signifikan yang ini ya guys ya. Saya tarik ini ke bawah, ini signifikan. Nah, untuk X1 signifikannya 0,719 itu lebih gede daripada 0,05 seperti itu. Jadi yang X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan seperti itu. Nah guys, untuk yang uji kedua ada uji simultan F. Nah, uji simultan F ini mencari F hitung dari output ANOVA yang kita telah cari tadi. Nah, di sini ada F hitungnya pada tabel ini yaitu 38,175. Nah, cara menarik kesimpulannya yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel, seperti itu. Nah, F tabelnya itu cara mencarinya yaitu dengan ini ya. Ada DF-nya ada 2. DF1 yaitu jumlah semua variabel dikurangi 1 yaitu 4 kurangi 3. Jadi DF pertama 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi DF pertamanya ada 3.
pada urutan ketiga. Yang kedua, ada DF kedua yaitu N min jumlah semua variabel. N-nya yaitu 90 dikurangi variabelnya 4, maka DF2-nya 86. Jadi yang ke bawahnya itu 86, yang ke sampingnya itu 3. Seperti itu ya guys ya. Nah guys, yang kedua ada uji koefisien R-square ya. Nah, R-square ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat itu ya guys ya. Nah, dapat diketahui dari tabel model summary yang telah kita dapatkan ketika kita mencari Kolmogorov-Smirnov tadi ya guys ya. Nah, di sini ini ada R-square. R-square-nya 0,571. Nah, gimana ini? Jadi kesimpulannya tuh kayak gini guys. Hasil analisisnya diperoleh R-square yaitu sebesar ini. 0,571. Nah, untuk presentasenya ada ini 57,1%. Nah, sedangkan yang sisanya yaitu 42,9% ini dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian. Jadi seperti itu. Oke guys, yang terakhir ini guys ya, ada uji parsial T. Nah, uji parsial T ini dapat datanya dari mana? Yaitu dari tabel koefisien yang telah kita dapatkan ketika kita mencari uji Kolmogorov-Smirnov tadi ya guys ya. Nah, ini di tabel yang ini ya guys ya, di kolom yang ini, T ini. Nah, ini cara menarik kesimpulannya, T hitung lebih besar dari T tabel, maka tarik signifikasi lebih kecil daripada 0,5, maka HO ditolak dan H1 diterima. Ini dibaca saja ya guys ya. Seperti ini untuk menarik kesimpulannya. Nah, sebelum menentukan nilai parsial T itu tadi guys, kita terlebih dahulu ini guys, menentukan taraf signifikasi. Dengan taraf signifikasi ini tadi kita harus menemukan T-tabelnya dulu. Nah, T-tabelnya caranya gimana? Dengan menggunakan DF. DF rumusnya apa? Yaitu N1 atau jumlah responden dikurangi K, yaitu variabel kita. Jadinya 90 ini jumlah responden kurangi variabel kita ada 4, kurangi 4. Jadi DF-nya telah diketahui yaitu 86. Nah, di T-tabel ini guys, kalian cari sendiri. T-tabel pada DF 86 ini diperoleh 1,98861. Seperti itu. Nah, kesimpulannya ini kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang sesuai. Saya mohon maaf. Oke guys, see you in the next stop. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.